Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita kembali lagi ada di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam yang sudah kami lalui. Dan kami hari ini ada sebagaimana ada karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Dan karena itu kami bersyukur buat hari ini. Kami mau melandasinya kembali dengan firman-Mu. Kiranya hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Kejadian 5, 22 dan 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah harus ada titik balik dalam hidupmu. Belajar dari Henok yang adalah manusia biasa, namun Alkitab berkata Henok tidak lagi ada sebab Henok telah diangkat oleh Allah. Ayat 24b. Henok meninggalkan dunia ini tanpa melalui proses kematian. Ya, selain Henok ada lagi yaitu Elia. Itu berarti ada sesuatu yang spesial dan istimewa pada diri Henok. Nah, apa itu? Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, berapa lama Henok bergaul dengan Allah? Alkitab berkata 300 tahun, ayat 22a. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, pertanyaannya apakah itu terjadi otomatis? Apakah itu tiba-tiba atau terjadi secara instan? Tentu tidak, saudara. Tetapi ada 3 alasan bagi Henok mengalami titik balik dalam hidupnya. Yang pertama, pada saat Henok berusia 65 tahun. Dalam ayat 21. Dikatakan setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Sebelumnya tidak ada seorang pun dikatakan bergaul dengan Allah. Ya, jadi itu. Dan arti nama Henok adalah dipersembahkan. Walau arti namanya dipersembahkan, namun Alkitab tidak mencatat sedikit pun tentang apa yang dilakukan Henok terkait dengan mempersembahkan atau sesuatu persembahan. Henok baru benar-benar ya hidup sesuai dengan namanya. Dia benar-benar mempersembahkan hidupnya pada Tuhan saat ia berusia 65 tahun. Dan itulah titik balik Henok meninggalkan kehidupan lamanya. Maka saudara, bagaimana dengan kita? Jangan kira dengan semakin bertambahnya umur, usia, kesempatan hidupmu, wah makin banyak. Tidak. Justru sebaliknya. Itu artinya kesempatan hidupmu, kuota hidupmu, pulsa hidupmu itu sudah semakin menipis, sudah semakin sedikit. Karena itu mari, selagi masih hidup, hiduplah dengan bijaksana, hiduplah dengan penuh bertanggung jawab. Yang kedua, alasan Henok mengalami titik balik adalah pada saat Henok mendapatkan anak atau berkat Tuhan. Ayat 21b dan juga 22b ya. Dikatakan bahwa ia memperanakan Metusala, ya, dia mendapatkan anak. Kemudian Allah memberkati mereka, ya kalau kita baca dalam Kejadian ya, dan berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu semua. Kejadian 1, 26-28. Arti berkat saat itu dipahami memiliki keturunan. Amsal 17 ayat 6. Tetapi untuk sekarang ini mungkin artinya berkat itu artinya bukan seperti itu lagi, melainkan bisa dalam bentuk kekayaan, kesuksesan, kedudukan, bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya saat kita sudah diberkati, saat kita sudah diberikan ya, yang terbaik dari Tuhan, sudahkah kita mengalami titik balik dalam hidup kita? Dengan menyadari bahwa semua karena anugerahnya, dan karena itu, dengan berkat yang aku miliki ini, aku akan semakin hidup memuliakan Tuhan. Atau sebaliknya, semakin engkau diberkati, diberikan segala sarana, fasilitas, gelar, kedudukan, jabatan oleh Tuhan, malah engkau lupa. Engkau tidak pernah berjumpa dan tidak mengalami titik balik. Justru sebaliknya, engkau bablas, engkau tidak lagi tahu diri, tidak lagi sadar diri. Maka hati-hati. Berkat bisa membuat kita ya bahagia, tapi di satu sisi berkat juga
bisa membuat kita bahaya. Yang ketiga, alasan ya atau sesuatu yang menjadi titik balik daripada Henokh pada saat Tuhan memperingatkan ya tentang akhir zaman melalui arti nama dari anaknya Metusala. Metusala terdiri dari kata mut yang berarti mati, sedangkan salah berarti mengusir atau mengakhiri. Jika diartikan Metusala artinya ketika ia mati dunia berakhir. Itulah yang kita ketahui ketika Metusala mati, maka air bah terjadi yang membinasakan seluruh manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Maka untuk saat ini Tuhan juga bisa memperingatkan kita umat manusia kembali kepadanya dengan ya mengizinkan banyak hal terjadi ya. Seperti baru-baru ini kita baru selesai ya melewati wabah namanya COVID-19. Itu sesuatu yang mengerikan. Berpuluh-puluhan ribu orang mati. Dan bisa lain-lain sebagainya, bisa gempa, bisa bencana apa saja, tsunami kah atau hal-hal yang lain. Bisa melanda seluruh dunia. Karena itu kalau kita melihat lagu Ebit G.Ade itu juga ada pesan di sana ya. Bahwa anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah Dia di atas segalanya. Ingat, itu bukan hukuman, tetapi hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Mari, hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaannya, sudahkah engkau alami titik balik dalam hidupmu? Kiranya Tuhan menolong. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kembali diingatkan supaya kami betul-betul bertanggung jawab atas kehidupan, atas nafas, atas waktu yang Tuhan beri. Kami berdoa di usia kami yang ada saat ini. Biarlah kami semakin mengisinya dengan hal-hal surgawi, hal-hal kekekalan. Sehingga ketika kami dipanggil Tuhan dan mengakhiri hidup kami betul-betul boleh menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.